Banyak brand yang rajin bikin HP flagship tapi nggak semua brand mau bikin flagship yang ekonomis. Nah emang flagship ekonomis itu kayak gimana sih? Nih, kayak gini. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gue Romi. Yang namanya HP flagship biasanya itu harganya belasan atau bahkan sampai puluhan juta. Makanya kalau ada HP 8 sampai 10 juta, bolehlah kita kasih predikat HP flagship ekonomis. Sayang pemainnya nggak banyak. Salah satunya yang konsisten ada setiap tahun ya seri FE dari Samsung. Satu hal yang bakal langsung kita notice dari HP ini pasti bentukannya ya memang udah 3 tahun ini Samsung masih pakai gaya yang seragam buat HP-HP mereka. Walaupun kesannya kayak monoton, tapi sebenarnya ada juga upgrade-nya. Nih ya, kita coba compare sama generasi sebelumnya biar lebih berasa lagi. Gue mau flashbacknya compare sama S23 FE. Kebetulan masih pegang barangnya. Sekilas kan ini desainnya mirip, tapi S25 FE lebih enteng 20 gram dan hampir 1 cm lebih tipis. Kalau kita pegang barang sebelahan berasa banget sih ya bedanya. Apalagi frame S23 FE ini kan masih melengkung jadi makin berasa tebel. Terus proteksinya juga udah ningkat, yang di S23 FE depan belakang Gorilla Glass 5, di S25 FE udah pakai Gorilla Glass Victus Plus. Nah untuk warna juga ini pas banget ya, yang gua punya ini sama-sama warna hitam tapi finishingnya beda. Ini tergantung selera ya, lebih suka yang glossy kayak di S23 FE atau doff di S25 FE. Walaupun lebih enteng dan tipis, sebenarnya secara dimensi S25 FE lebih bongsor dari S23 FE. Nah Samsung mendengar feedback konsumen yang lebih pengen layar FE-nya itu lebih gede, makanya dibikin lebih besar. Bedanya lumayan ya, dari 6,4 naik ke 6,7 inci. Dan kalau kita lihat kondisinya lah nih, bezelnya juga semakin tipis dibanding S23 FE. Walaupun kalau secara kualitas layar gue bilang sih nggak banyak beda. Secara standar layar AMOLED Samsung itu kita tahu lah kayak gimana kualitasnya. Panelnya sama-sama Dynamic AMOLED 2X, refresh rate sama-sama 120 Hz juga. Paling brightness-nya sih yang naik ya dari 1450 nits ke 1900 nits. Tapi ini baru bakal berasa beda terangnya kalau pas cahaya terik aja. Kalau kita pakainya di dalam ruangan ini sebenarnya hampir sama aja. Next ke OS. Pas launching kemarin S25 FE ini langsung pakai One UI 8 basis Android 16. Tampilan dan performa UI-nya itu smooth banget. Sementara si S23 FE akhirnya juga dapat update One UI. Secara kita tahu Samsung memang royal buat ngasih update ke device-device-nya yang lebih lama. Tapi perlu dicatat kalau kita ngomongin AI, untuk S25 FE itu fitur AI-nya masih lebih banyak dari S23 FE. Ada 4 fitur tambahan, ada audio eraser, photo ambient wallpaper, now brief dan juga health assist. FYI per tahun kemarin mulai dari S24 series termasuk S25 dan bahkan A3 sama A5 series itu durasi update OS yang dikasih itu juga lebih panjang lagi ya. Kalau sebelumnya S23 FE ini cuma 4 tahun, nah di S25 FE itu dapat 7 tahun ya. Memang ngeri banget ya, Samsung ini nggak ada lawan kalau urusan OS. Dan kalau bicara upgrade apalagi buat HP yang beda 2 generasi kayak gini, udah pasti dong ada di chipsetnya. S23 FE dia pakai 8 core Exynos 2200, S25 FE pakai 10 core Exynos 2400. Langsung aja deh kita gas, kita lihat skor benchmarknya. Nih di Antutu terbaru versi 1103 bedanya lumayan jauh sih, beda 600 ribuan. Baik performa CPU maupun GPU di S25 FE ini lebih unggul. Lanjut di 3D Mark, pengujian stress test 20 kali looping. Sebenarnya angka stability-nya ini sama-sama B aja. Tapi yang namanya chipset yang lebih kencang biasanya itu pasti lebih rendah kestabilannya. Sebaliknya kalau urusan performa, skor tertingginya itu bedanya lumayan jauh, hampir 2 kali lipat lebih bagus di S25 FE. Nah gimana dengan ketahanan baterai? Dari kapasitasnya sendiri memang beda 400 mAh ya. S23 FE itu 4500 ngecasnya 25 watt, S25 FE 4900 ngecasnya 45 watt. Masih di pengujian 3D Mark selama tes 20 menit buat simulasi game berat, baterai S23 FE berkurang 12%, sedangkan S25 FE berkurang 9%. Ya pasti lebih awet di S25 FE, secara kapasitasnya kan juga lebih gede. Tapi kalau untuk suhu ini sama, baik di Antutu maupun di 3D Mark, suhu tertinggi antara kedua HP ini ternyata identik.
Terakhir kita ke kamera, gua lumayan penasaran sebenarnya bedanya bakal kayak gimana nih. Kalau secara setup ini masih sama, bedanya secara angka ada kenaikan di kamera depan S23 FE 10 megapiksel, S25 FE 12 megapiksel pakai Pro Visual Engine. Dan hasilnya memang kelihatan ya ada perbedaan di level detail. Kalau untuk lensa utamanya dilihat-lihat sekilas ini sama-sama bagus hasilnya karena secara resolusi pun sama. Nah bedanya paling di level clarity dimana kontras dan tone warna S25 FE itu lebih pekat jadi ngasih kesan hasil fotonya itu lebih deep. Tangkapan dynamic range di S25 FE juga lebih luas dan untuk lensa ultra wide angle-nya ternyata sedikit lebih luas di S23 FE. Tapi untuk kualitas lagi-lagi sudah seharusnya memang lebih detail di S25 FE. Oke, sekarang kita tes perekaman kamera belakang antara S25 FE dan S23 FE. Sebenarnya ini sama-sama bagus ya hasilnya kalau kelihatan dari viewfindernya. Ini sama-sama stabil. Tuh, dynamic range juga oke. Nah teman-teman bisa menilai sendiri ya perbandingan kualitasnya. Fokusan mana? Nah ini perekaman kamera depannya di Quad HD 60 fps bang. Sini bang. Abang tadi habis lihat binatang apa? Rusa. Rusa. Rusa apa macan? Rusa. Lucu nggak? Oke, jadi ini perbedaannya dynamic range-nya tuh teman-teman bisa membandingkan dan menilai sendiri. Oke. So, sekarang masuk ke conclusion. Dengan compare head to head langsung kayak gini, yang tadinya mungkin kita tuh mikir HP Samsung kayak gitu-gitu aja. Oh ternyata berasa juga improvementnya setiap tahun. Apalagi kalau bedanya sampai yang 2 generasi kayak gini. Mungkin kalau teman-teman lagi mikir keras nih, worth it gak ya upgrade ke S25 FE? Nah buat yang sebelumnya pakai S23 FE atau mungkin mau naik kelas dari Galaxy A series, ini peningkatannya bakal kerasa banget dan worth it. Termasuk buat yang pengen pakai HP buat ngonten sehari-hari. Nah dengan harga 9 jutaan, S25 FE nawarin spek flagship, fitur Gen Edit yang setara sama seri S25 yang biasa atau yang Ultra, plus kamera selfie yang lebih powerful buat ngonten.